Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amana ibadahu min zawalid dunya ma hafizul maddin wa dhaqa halawatal imana ibadahul mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraru bi rububiyyatihi wa jalalihi wa izzatihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqihi min insi wa jinni. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, ya majmuat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhitung banyaknya. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang masih kita rasakan pada saat ini adalah diberinya kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Dengan ketiga nikmat inilah kita semuanya dapat melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah salat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbah. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah yang lalu sekarang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar yang mulia ini dan atas restu dari pengurus Masjid Jami'ul Islam Al-Fakir berkewajiban menyampaikan wasiat mobil khusus untuk diri pribadi Al-Fakir serta para jamaah sekalian. Marilah selalu kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya iman, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Tanpa iman manusia akan tersesat dari jalannya. Tanpa Islam manusia tidak akan bahagia hidupnya di dunia ataupun di akhirat. Tanpa nikmat sehat walafiat manusia tidak bisa berdaya apa-apa lagi. Jangankan mau ibadah, mau bermuamalah saja sudah sulit karena kita sedang sakit. Oleh karena itu dengan nikmat ini semuanya, mari kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Dengan demikian, Pak, insya Allah kita akan menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang mulia ini Al-Fakir hendak mengisahkan sebuah cerita atau diskusi antara Imam Al-Ghazali dengan para santri-santrinya. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali kepada para santri-santrinya, yang kesemua pertanyaan-pertanyaan itu mengandung suatu
suatu pelajaran untuk kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang ada di dunia ini. Para Al-Imam Ghazali bertanya kepada santri-santrinya, wahai para santriku, coba kalian jawab apa yang paling dekat dengan diri kita di alam dunia ini. Para santrinya kemudian menjawab, wahai Tuan Guru, orang yang dekat di dunia ini adalah orang tua kami, guru-guru kami, kawan dan sahabat karib kami. Kemudian Imam Ghazali menjelaskan, semua jawaban kalian itu adalah benar, tetapi yang paling benar adalah yang paling dekat kepada diri kita adalah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman jujiha lin-nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran 185. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah suatu keniscayaan dan tiada seorang pun tahu kapan ia akan meninggal dunia. Oleh karena itu, manusia harus selalu bersiap diri menghadapi kematian itu. Terkadang kematian itu terasa jauh bagi kita, namun padahal ia telah dekat dalam kenyataannya. Janganlah kita lengah memahami hal ini. Jangan sekali-kali kita merasa jauh diri ini dari kematian, karena itu membuat kita besar hati dan besar kepala. Justru kerahasiaannya harus kita maknai bahwa mati itu bisa saja kapan terjadi, di mana saja, dan tanpa ada peringatan bahwa kita akan mati. Orang lagi jalan bisa mati kan tersandung. Orang kena COVID bisa mati karena COVID. Ada orang yang mati juga bukan karena COVID. Mati mah mati aja udah. Orang memang sudah takdirnya mati. Oleh karena itu kita jangan merasa dan jangan takut akan mati, dan jangan minta mati, dan jangan lari dari kematian. Kematian pasti akan datang kepada kita. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gamblang daripada pidato-pidato atau ceramah-ceramah agama. Ketika ada orang meninggal dunia, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan dunia ini adalah fana dan rusak. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan kita. Harta, istri, jabatan, status sosial, popularitas yang pernah kita miliki, semuanya kita tinggalkan. Selanjutnya, orang yang meninggal dunia, dia akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang ia telah perbuat selama hidup di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:
Sungguh liang kubur itu merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah dan mudah. Namun jika ia tidak selamat dari alam kubur itu, selanjutnya akan lebih berat dan lebih kejam dan bab kubur itu adalah awal pertama alam akhirat. Bila selamat di alam kubur, maka kesananya itu lebih mudah dan lebih mudah. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara, kafabil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran dan peringatan untuk kita, agar kita senantiasa siap kapan saja kita bisa mati. Dan itu harus kita upayakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ghazali meneruskan pertanyaannya. Wahai para santri-santriku, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Kemudian para santri menjawab, wahai Tuan Guru, yang paling jauh dari diri kita adalah negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Al-Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang kamu berikan itu adalah benar, tapi yang paling benar adalah masa lalu. Walau dengan cara apapun kita tidak dapat kembali kepada masa lalu kita, dan tidak ada mungkin masuk akal sekarang kita sudah umur 50 tahun akan kembali seperti umur 20 tahun. Mustahil. Itulah masa lalu. Kemudian oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Ini tepat dengan sebuah hadis yang menganjurkan bahwa kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin, dan hari kemarin harus lebih baik daripada hari ini. Jika dipikir lebih dalam, dan perlu diperhatikan adalah waktu. Waktu tidak akan datang berulang untuk kedua kalinya. Sekali kita bertindak kesalahan, kita tidak dapat merevisinya lagi. Paling banter kita hanya bisa bertobat dan berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pepatah mengatakan bahwa waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Emas, harta bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu tidak mungkin hadir kembali ke hadapan kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita manfaatkan waktu yang ada ini, sisa-sisa waktu hidup kita yang tidak lama lagi. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah paling berharga. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ghazali meneruskan pertanyaannya. Wahai para santri-santriku, apa yang paling besar di dunia ini? Kemudian para santri menjawab, wahai Tuan Guru, yang paling besar di dunia ini adalah gunung, bumi, dan matahari. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, semua jawaban itu benar,
Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nafsu adalah hal penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikan nafsu kita itu. Ingin celaka selamanya, turuti saja nafsumu. Pengandalian nafsu adalah kunci dalam kehidupan ini. Itulah pesan-pesan yang tersembunyi dari Imam Al-Ghazali, bahwa nafsu adalah yang paling besar dan itu yang akan menentukan kehidupan manusia, apakah dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tergantung kita bagaimana mengendalikan nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Masalah muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini hanya sekali, dan hidup yang sekali ini menentukan nasib kita yang abadi. Kalau kita masih tidak peduli dengan Allah, kalau kita masih terlena dengan tipuan dunia, kalau kita masih mengikuti hawa nafsu angkara murka, kalau kita tidak fungsikan tahta dan harta tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita juga yang akan menderita. Karena kita selalu mengikuti nafsu yang ada pada diri kita. Marilah kita isi hidup ini dengan amal-amal yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Amin.